Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan perjalanan pelayanan Yohanes, salah satu murid Tuhan Yesus yang paling dikenal dalam Alkitab. Yohanes bukan hanya seorang murid biasa, ia adalah saksi kehidupan Tuhan Yesus. Ia melihat mujizat Tuhan, ia mendengar pengajaran Tuhan secara langsung, ia menyaksikan penyaliban Tuhan Yesus. Dan ia tetap setia melayani sampai usia tua. Melalui kehidupan Yohanes, kita belajar bahwa Tuhan dapat memakai seseorang secara luar biasa ketika ia mau hidup dekat dengan Tuhan dan setia sampai akhir. Mari kita membaca bersama-sama Yohanes 13 ayat 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Sahabat terkasih, Yohanes adalah anak Zebedius dan saudara Yakobus. Mereka bekerja sebagai nelayan sebelum dipanggil oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memanggil mereka, Yohanes meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti Tuhan. Ini menunjukkan bahwa pelayanan dimulai dari ketaatan. Mengikut Tuhan selalu membutuhkan penyerahan diri. Yohanes meninggalkan zona nyaman untuk berjalan bersama Yesus. Kadang Tuhan juga memanggil kita untuk meninggalkan kebiasaan lama, dosa, kenyamanan, bahkan rasa takut, agar hidup kita dipakai bagi kemuliaannya. Pelayanan kepada Tuhan dimulai ketika seseorang mau berkata, "Tuhan, aku mau mengikutimu." Sahabat terkasih, di antara 12 murid, Yohanes sering terlihat berada dekat dengan Tuhan Yesus. Yohanes menyaksikan beberapa peristiwa penting. Kebangkitan anak Yairus, transfigurasi Yesus, doa Yesus di Taman Getsemani. Yohanes juga dikenal sebagai murid yang duduk dekat dengan Yesus saat perjamuan terakhir. Kedekatan ini bukan sekedar posisi fisik. Yohanes memiliki hati yang rindu kepada Tuhan. Sahabat terkasih, pelayanan yang kuat lahir dari hubungan yang dekat dengan Tuhan. Banyak orang yang dipakai Tuhan tetapi tidak mau membangun hubungan pribadi dengannya. Padahal kekuatan pelayanan bukan berasal dari kemampuan manusia, tetapi dari kehidupan yang melekat kepada Tuhan. Yohanes memahami pentingnya tinggal dekat dengan Yesus, dan kedekatan itu mengubah hidupnya. Sahabat terkasih, dalam Markus 3 ayat 17, Yesus memberi Yohanes dan Yakobus nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Nama ini menggambarkan karakter mereka yang keras dan emosional. Namun, semakin lama berjalan bersama Yesus, Yohanes berubah. Di masa tuanya, Yohanes dikenal sebagai Rasul Kasih. Dalam surat-suratnya, Yohanes banyak berbicara tentang kasih, hidup dalam terang, mengasihi sesama, hidup dalam kebenaran. Ini menunjukkan bahwa pelayanan sejati bukan hanya tentang aktivitas luar, tetapi tentang perubahan hidup. Tuhan tidak hanya memakai Yohanes, Tuhan juga membentuk Yohanes. Dan Tuhan masih bekerja demikian sampai hari ini. Sahabat terkasih, saat Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, banyak murid ketakutan dan melarikan diri. Namun, Yohanes tetap berada dekat salib. Dalam penderitaan Tuhan Yesus, Yohanes tetap setia. Bahkan di atas kayu salib, Tuhan Yesus mempercayakan Maria kepada Yohanes. Ini menunjukkan bahwa Tuhan mempercayai orang yang tetap setia. Kesetiaan kepada Tuhan tidak selalu mudah. Ada masa ketika pelayanan penuh tantangan. Ada masa ketika iman diuji. Ada masa ketika seseorang harus tetap setia walaupun situasi sulit.
Yohanes memberi teladan bahwa murid Tuhan dipanggil untuk tetap setia sampai akhir. Sahabat terkasih, setelah Tuhan Yesus bangkit, Yohanes menjadi salah satu saksi kebangkitan Kristus. Ia melihat kubur kosong, ia melihat Tuhan Yesus yang hidup. Dan sejak saat itu, Yohanes memberitakan Injil dengan berani. Pelayanan Yohanes bukan berdasarkan cerita orang lain. Ia sendiri mengalami Tuhan. Sahabat terkasih, kesaksian yang paling kuat adalah pengalaman pribadi bersama Tuhan. Ketika seseorang mengalami kasih Tuhan secara nyata, hidupnya akan berubah dan menjadi kesaksian bagi orang lain. Sahabat terkasih, setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Yohanes melayani jemaat Tuhan. Ia memberitakan Injil dan menguatkan orang percaya. Tradisi gereja menyebutkan bahwa Yohanes kemudian melayani di Efesus dan menjadi pemimpin rohani bagi banyak jemaat. Yohanes juga menulis Injil Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan Kitab Wahyu. Melalui tulisannya sampai hari ini, banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Ini menunjukkan bahwa pelayanan yang dilakukan dengan setia akan membawa dampak panjang. Kadang seseorang merasa pelayanannya kecil, tetapi Tuhan dapat memakai hal kecil untuk memberkati banyak orang. Sahabat terkasih, pelayanan Yohanes tidak selalu mudah. Karena memberitakan Injil, Yohanes mengalami penganiayaan. Ia dibuang ke Pulau Patmos. Patmos adalah tempat perubahan yang sunyi dan keras. Namun, bahkan di tempat itu, Tuhan tetap bekerja. Di Patmos, Yohanes menerima penglihatan luar biasa yang kemudian ditulis menjadi Kitab Wahyu. Sahabat terkasih, kadang Tuhan tetap bekerja justru di tempat paling sulit dalam hidup kita. Tuhan tidak meninggalkan Yohanes di masa penderitaannya. Dan Tuhan juga tidak meninggalkan kita hari ini. Sahabat terkasih, menurut tradisi gereja, Yohanes adalah satu-satunya rasul yang meninggal pada usia tua. Ia tetap melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Yang indah dari Yohanes bukan hanya awal pelayanannya, tetapi kesetiaannya sampai akhir. Banyak orang semangat di awal, tetapi berhenti di tengah jalan. Namun, Yohanes tetap berjalan bersama Tuhan sampai akhir hidupnya. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Tuhan tidak hanya mencari orang yang memulai dengan baik. Tuhan juga mencari orang yang tetap setia. Sahabat terkasih, dari kehidupan Yohanes, kita belajar beberapa hal penting. Yang pertama, Tuhan memakai orang biasa. Yohanes hanyalah seorang nelayan, tetapi Tuhan memakainya luar biasa. Yang kedua, kedekatan dengan Tuhan mengubah hidup. Semakin dekat dengan Yesus, karakter Yohanes berubah. Yang ketiga, pelayanan membutuhkan kesetiaan. Yohanes tetap melayani sekalipun mengalami penderitaan. Yang keempat, Tuhan bekerja melalui proses. Perubahan hidup Yohanes terjadi selama ia berjalan bersama Tuhan. Yang kelima, kesetiaan menghasilkan buah. Sampai hari ini, tulisan Yohanes masih memberkati dunia. Sahabat terkasih, pelayanan Yohanes mengajarkan kepada kita bahwa hidup yang dekat dengan Tuhan akan dipakai bagi kemuliaannya. Yohanes bukan manusia sempurna. Ia pernah keras hati. Ia pernah emosional. Namun Tuhan membentuk hidupnya menjadi rasul kasih yang setia sampai akhir. Kiranya kita juga belajar hidup dekat dengan Tuhan, setia dalam pelayanan, tetap percaya di tengah kesulitan,
dan tetap berjalan bersama Yesus sampai akhir hidup kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk kehidupan Yohanes yang menjadi pelajaran berharga bagi kami. Dari hidupnya, kami belajar bahwa Engkau sanggup memakai orang biasa menjadi alat kemuliaan-Mu. Bapa, ajarlah kami untuk hidup dekat dengan-Mu, seperti Yohanes yang setia mengikuti Yesus. Bentuklah karakter kami setiap hari. Lembutkan hati kami. Ubah kehidupan kami supaya semakin serupa dengan kehendak-Mu. Ketika kami menghadapi kesulitan dan pergumulan, tolong kami supaya tetap setia kepada Tuhan dan tidak meninggalkan iman kami. Berikan kekuatan dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, dan setiap tanggung jawab yang kami jalani hari ini. Bagi yang sedang lemah, Tuhan kuatkan. Bagi yang sedang takut, Tuhan hiburkan. Bagi yang sedang kecewa, Tuhan pulihkan. Biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, Tuhan dapat memakai kehidupan yang mau terus berjalan dekat dan setia kepadanya sampai akhir. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.